pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah podcast bincang-bincang santai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita, yaitu kepada saudara Iqbal dan saudara Gilang. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang Quran dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Untuk soal yang pertama, dalam bahasa sederhananya, apa sih itu hadis mutawatir dan hadis ahad, dan apa hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dari kedua hadis tersebut? Hadis mutawatir itu kan penjelasannya mutawatir atau mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Di kitab-kitab itu dijelaskan hadis mutawatir itu syaratnya ada yang mengatakan 10 orang minimal bisa dikatakan mutawatir, ada yang mengatakan 20 dan paling banyak yang dikatakan paling banyak itu 70 orang ke atas. Terus hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan satu orang dari Nabi itu meriwayatkan ke satu orang, dan dari satu orang itu mulai ke generasi itu cuma satu. Nah, kayak ya seperti namanya kan, ahad satu. Jadi berarti perbedaan itu jelas sekali ya, yaitu lebih pada siapa disampaikan, berapa orang yang disampaikan. Berarti hadis mutawatir itu intinya itu disampaikan kepada banyak orang, sedangkan hadis ahad itu juga disampaikan pada satu orang. Dan mutawatir itu satu hadis yang disampaikan pada banyak orang, kemudian kepada banyak orang lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih begini ya, hadis ahad itu hadis yang disampaikan perorangan gitu ya. ya kayak ada namanya hadis musalsal. Hadis yang diriwayatkan sesuai keadaan. Misalnya Nabi lagi di Mekah, lagi di Ka'bah. Nah, Nabi ngejelasin ke orang itu. Jadi mau orang itu mau ngeriwayatkan hadis ke orang setelahnya, kayak orang ke generasi setelahnya itu namanya harus di tempat itu juga, di waktu itu juga. Itu namanya gitu lah. Tapi hadis ahad kan kayak Ya, seperti arti ya, seperti arti musalsal dalam bahasa ya, dari kata yang disebutkan dalam kitab Nurul ini ya, musalsal sulu yang berarti ittisalu syai' ba'dihi bi ba'din ya, yang menyampaikan sesuatu dari sebagian ke sebagian yang lain begitu ya. Ini lanjut pada soal yang kedua, yaitu apa saja sih syarat-syarat mutlak yang dilakukan ini sebuah hadis agar bisa mencapai derajat mutawatir ini, dan bagaimana sih jika salah satu dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, apakah kita menjadi hadis mutawatir atau berubah? Bisa dikatakan iya, karena syarat hadis mutawatir itu kan di kitab-kitab itu banyak. Nah, tapi yang paling sering keluar itu, paling sering ketemu itu mesti syarat utamanya itu ada. Yang pertama apa tidak mungkin, karena banyaknya hadis mutawatir, banyaknya orang yang meriwayatkan hadis seperti kisaran 10, 20 atau 70 orang ke atas. 70 itu yang paling utama ya, yang paling terkenal ya, yang paling diyakini. 70 lah. Yang lain itu sepertinya meyakinkan. Terus yang syarat kedua apa? Tidak mungkinan mereka bersepakat dalam hal kebohongan. Kayak gini, misalnya tadi kan, anggaplah 70 orang, nggak mungkin semuanya bohong. Kalau semuanya bohong itu nggak mungkin kan, 70 orang bohong. Dan mereka kan sahabat, namanya sahabat kan jelas nggak bisa, ya bisa dikatakan nggak kira bohong lah. Orang mesti adil, jujur, Sudah pasti adil dan dobit ya. Ya, bifaidul sujud tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terus syarat ketiga itu orang yang meriwayatkan itu setiap tingkatan tuh ada, kayak dari kalangan biasa, kalangan misalnya kayak orang-orang biasa ya, namanya nggak terkenal di
yang namanya Nadab. Nah, terus orang yang di atasnya lagi, dan paling atas tuh sahabat-sahabat Nabi kayak kayak 4 sahabat itu Khulafa Ar-Rasyidin. Terus yang terakhir syaratnya itu yang Tapi salah satu yang paling terkenal ya yang Abu Hurairah ya. Iya. Ya, itu salah satu riwayat hadis yang paling terkenal ya. Bukan terkenal sih, bisa Yang dikatakan paling banyak Nah, meriwayatkan hadis. beliau dikatakan paling banyak tuh, padahal ini jadi pertanyaan kan, kenapa Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Padahal beliau tuh masuk Islam tuh dikatakan tuh cuma ketika tahun ke-8 Hijriah, pas ambil Madinah 2 tahun sebelum Nabi wafat. Artinya sudah sangat telat ya. Ya, tapi beliau termasuk salah satu, ya bisa dikatakan top 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di kitab Bulughul Maram tuh kalau nggak salah disebutkan beliau tuh meriwayatkan hadis sampai 5.000 lebih. Tapinya masalahnya beliau tuh mengatakan pernah bilang, saya memiliki 2 keranjang, yang satu keranjang satunya saya sampaikan dan keranjang satunya saya simpan. Jika saya mengeluarkan keranjang satunya, niscaya kepala saya akan terpisah dari badan. Karena apa? Karena itu tidak bisa. Jadi hadis tidak bisa disampaikan. Yang apakah ada alasan kenapa tidak bisa disampaikan? Ini ya, kan ilmu itu kan dibagi 3. Ada ilmu yang hak wajib disampaikan. Kayak model contoh, ya sholat, segala macam, zakat, puasa, pelajaran dasar yang wajib. Kedua, boleh disampaikan, tapi kesannya tuh hanya beberapa orang. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu tidak boleh disampaikan, dan seandainya disampaikan itu hanya orang-orang tertentu, kayak misal orang-orang yang kepercayaan ini kayak contohnya Nabi pernah meriwayatkan hadis khusus untuk Abu Bakar. Saya lupa hadisnya, pokoknya ada. Pokok di sahabat-sahabat mesti mendapat khusus yang sendiri. Berarti hadis itu dikatakan mutawatir harus memenuhi 4 syarat. Apabila tidak memenuhi salah satunya berarti kita dikatakan mutawatir. Titik harus mencapai 4 syarat tersebut. Ya, itulah 4 syarat. Kalau tidak memenuhi 4 syarat nih, maka derajatnya turun. Kan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dari generasi ke generasi. Terus ada lagi namanya hadis aziz. Kalau hadis aziz nih yang diriwayatkan oleh 2 orang dari generasi ke generasi. Di atasnya lagi hadis namanya hadis masyhur. Masyhur ini 3 orang ke atas. Jadi di bawahnya mutawatir kan. Nah, jadi gitu. Jadi derajatnya awalnya mutawatir bisa turun jadi masyhur. Nah, oke. Kemudian ini soal terakhir ya, kita dari penjelasan tadi hadis mutawatir, hadis ahad. Belum tahu seperti apa hadis ahad dan hadis mutawatir. Nah, kita harus tahu juga, kita mau tahu bagaimana sih contoh hadis mutawatir, hadis ahad itu seperti apa. Bantu diberikan contoh. Hadis mutawatir tuh banyak juga. Hadis salah satu contoh mutawatir yang paling jelas itu ada, ya banyak sih di kitab Bulughul Maram, ada di kitab lain juga ada. Di kitab Sahih Bukhari juga ada, kitab Bukhari Imam Muslim. Salah satunya itu hadis yang diriwayatkan Rasul yang bilang, man kadzaba alayya muta'addidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka dia bahasa kasarnya udah booking tempat di neraka. Itu hadis mutawatir. Dan untuk hadis ahad seperti apa contoh? Hadis ahad tuh sebagaimana yang kita ketahui itu salah satu yang paling terkenal itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar yang tentang niat. Kalau versi Sayyidina Umar itu innamal a'malu binniyat. Tapi hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain itu bukan innamal a'malu binniyat. Ada yang mengatakan innal a'malu binniyat, ada yang juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Beda arti jadinya ya. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya itu bukan nama amalnya, tapi kamalul
amal dengan niat, sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi itu bagaimana? Ya, Konteksnya beda lagi ini ya. konteksnya beda lagi sih sebenarnya. Tapi Teksnya juga ya Teksnya itu sudah berbeda. Jadi itu bagaimana? saya ya nama hadis kan mesti beda-beda kan. Kayak misalnya hadis nih, misalnya hadis doif sama misalnya hadis doif kayak tadi yang disebutkan sama bang bilang, yang disebutkan itu kayak hadis doif ketemu hadis doif, konteksnya sama, ininya sama. Nah, itu bisa kalau dia banyak misal digabung gitu, bisa naik tingkatnya ke hadis hasan, namanya hasan li ghairi itu bukan karena memang pure dia hasan, tapi karena dia kumpulan hadis doif yang digabungkan, maka derajatnya naik satu. Ini hadis hasan li ghairi itu juga. Tapi syarat hadis doif ini ada syaratnya, bisa dinaikkan ke atas. Hadis doif ini ya, ada hadis dibagi dua. Ada doif itu kan bukan karena dia bohong, karena hafalan orang yang meriwayatkannya itu cenderung lemah. Kalau dianggapkan 100% orang yang hafalannya doif itu dikatakan doif itu hitungannya 60%, ya 60% enggak. Kalau sohih itu kan 100. Nah itu ingatannya itu 90%. Kalau hasan dia tuh kisaran 80%. Dan mereka itu pembagian sohih, hasan juga itu ada syarat tertentu juga ya. Nah, seperti di sini kan di dalam kitab Al-Latif disebutkan beberapa syarat hadis yang sohih itu. Ya di sini ada beberapa. Mungkin ada sekitar 4 syarat, 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Ya. Yang kedua adalah turawi. Perawi itu harus memiliki rasa keadilan. Bukan rasa keadilan, harus memiliki keadilan. Dia harus adil dalam menyebutkan hadis tersebut. Apa itu adil? Yang disebutkan di sini yaitu adil itu melakukan tahmilu ala mulazamatit taqwa wal muru'ah. Adil itu adalah sifat yang membawa untuk mengirim kepada takwa dan menjaga diri. Ya. Itu seperti orang-orang itu tidak kafir, tidak fasik, ya, tidak majnun, tidak gila, tidak majnun, tidak bodoh. Ya. Dan dia termasuk daripada yang, dan termasuk juga, bukan tidak termasuk ya, tapi termasuk juga di sini bisa menjadi orang yang adil, seperti perempuan bisa juga adil, ya, bisa juga seorang budak bisa menjadi perawi hadis, budak bisa menjadi perawi hadis. Dan syarat yang ketiga itu tamamul rawi, yaitu kesempurnaan hafalan dari seorang perawi. Ya, jika hafalan seorang perawi tidak sempurna, ya tidak bisa disebut hadis sahih. Kenapa? Hadis sahih itu harus memenuhi syarat itu, kesempurnaan hafalan seorang perawi. Ya. Yang keempat ada quluhu minas syuzuz. Dan yang kelima quluhu minal ilal. Dia tidak termasuk orang-orang yang berbeda dari sigohnya. Ya, baik. Nah, sekarang apa yang telah disampaikan oleh saudara Nopal dan saudara Gilang terkait mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, mungkin sampai di sini saja yang kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan kedua narasumber dapat dipahami dan kita dapat mengamalkan apa yang ingin kita dapatkan. Saya Teguh Putra Rahman, saya ucapkan terima kasih atas terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.